Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya ingin memaparkan hasil diskusi mengenai Supply Chain Management System atau bisa disebut dengan SCMS. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Afrida Dwi Jayanti, kemudian ada Yeni Zanuba Salamah, kemudian ada saya sendiri, Sena Paviva, kemudian ada Liviangi Putri Hutami, dan yang terakhir ada Diki Rizky Rosyadi. Baik, untuk materi yang pertama itu adalah latar belakang dari SCMS itu sendiri. Supply Chain Management mencakup semua aktivitas, yaitu sejak material datang dari pihak supplier, kemudian material itu diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi, sampai produk itu didistribusikan ke konsumen. Untuk mengetahui performasi dari supply chain perusahaan 63 diperlukan suatu pengukuran. Dari pengukuran tersebut akan didapatkan suatu hasil sehingga baik tidaknya kinerja supply chain dari perusahaan dapat terlihat. Dengan adanya kinerja supply chain yang baik, maka kinerja dari perusahaan akan semakin terarah dan memberikan keuntungan, baik itu untuk pihak perusahaan, supplier, maupun konsumen. Menurut Zabidi pada tahun 2001, supply chain management menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Kompetitif dari SCMS adalah bagaimana perusahaan mampu mengelola aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Materi selanjutnya itu ada apa itu supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Supply chain menunjukkan adanya rantai panjang yang dimulai dari supplier, manufaktur, distribution, retail, kemudian sampai ke customer. Komponen SCMS. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Proses perencanaan mencakup penentuan kebutuhan material, penjadwalan produksi, serta perencanaan distribusi. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mengatur pasokan barang sesuai dengan permintaan pasar. Untuk yang kedua itu ada pengadaan atau procurement. Pengadaan mencakup pemilihan pemasok, pemesanan bahan baku, serta pengelolaan hubungan dengan pemasok. Sistem SCM membantu dalam mengelola proses pengadaan dengan efisien, sehingga pasokan bahan baku selalu tersedia tepat waktu. Untuk yang ketiga itu ada produksi atau manufacturing. Komponen produksi melibatkan pengelolaan proses produksi, seperti perencanaan kapasitas produksi, pemantauan lini produksi, serta manajemen kualitas. Proses ini bertujuan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Komponen SCMS selanjutnya itu ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan mencakup pemantauan stok barang, pengaturan inventaris, serta pemesanan ulang bahan baku. SCM membantu memastikan bahwa jumlah persediaan selalu optimal, sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan stok. Selanjutnya ada distribusi dan logistik. Distribusi melibatkan pengiriman produk jadi dari pabrik ke distributor atau konsumen akhir. SCM mendukung pengaturan rute distribusi, pengelolaan transportasi, serta pemantauan pengiriman barang secara real time untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman. Untuk yang terakhir ada pengembalian barang. Komponen ini mencakup pengelolaan barang retur dari pelanggan, baik karena produk rusak maupun tidak sesuai spesifik. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan penggantian produk dengan cepat dan efisien. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi SCM. Fungsi Supply Chain Management, salah satu fungsi dari Supply Chain Management yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses pengelolaan, biaya, dan pengiriman produk kepada penggunaan akhir. Yang pertama ada fungsi mediasi. Proses produksi tentu membutuhkan bahan mentah yang bisa didapat dari pemasok atau supplier. Yang kedua ada fungsi fisik. Mengelola bahan baku menjadi sebuah produk termasuk ke dalam fungsi fisik supply chain management.
Yang ketiga ada fungsi biaya. Untuk dapat menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar, tentu perusahaan perlu melakukan riset dan analisis pasar, perancangan produk, dan hingga proses produksi. Selanjutnya ada manfaat SCMS. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Penerapan supply chain management membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam seluruh aktivitas supply chain. Yang kedua ada menerapkan transparansi pada proses supply chain. Menerapkan supply chain management memungkinkan perusahaan untuk memiliki visibilitas dan kontrol terhadap produk dan bahan baku, serta arus barang dari supplier hingga konsumen. Yang ketiga ada mengurangi biaya operasional. Dengan aktivitas supply chain management yang efisien, penggunaan biaya operasional dapat diminimalisir. Yang keempat ada menanggulangi risiko. Supply chain management pada perusahaan tidak terlepas dari berbagai risiko, seperti keterlambatan pengiriman, kualitas produk yang buruk, kekurangan stok barang hingga kendala saat proses produksi. Yang kelima ada memenuhi kebutuhan konsumen yang dinamis. Kebutuhan konsumen kian meningkat dan berubah secara terus-menerus. Untuk itu, perusahaan harus mampu beradaptasi agar dapat memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Yang terakhir ada meningkatkan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Supply chain management yang efektif dan efisien membantu perusahaan untuk memenuhi setiap kebutuhan dan permintaan pasar. Cara kerja sistem SCMS. Supply Chain Management System atau SCMS dalam sebuah organisasi bekerja untuk mengelola aliran barang, informasi, dan uang dari tahap awal atau pemasok bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan kepuasan pelanggan. Berikut adalah cara kerjanya secara umum. Yang pertama ada perencanaan atau planning, merupakan tahap awal untuk memprediksi permintaan pasar, merencanakan produksi, dan menentukan kebutuhan material serta kapasitas. Tool SCM akan membantu menganalisis tren, permintaan, dan membuat forecast. Yang kedua ada pengadaan atau sourcing, yaitu menentukan pemasok bahan baku atau komponen, dan sistem akan mengelola pemilihan vendor, kontrak pemesanan, dan penilaian kinerja vendor. Yang ketiga ada produksi atau manufacturing, yaitu mengelola proses produksi dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi. SCM mengontrol proses produksi, jadwal kerja, dan kontrol kualitas. Yang keempat ada distribusi atau delivery atau logistik. SCM mengatur pengiriman barang jadi ke distributor, retailer, atau langsung ke konsumen, termasuk dalamnya manajemen inventaris, pergudangan, dan transportasi. Yang kelima ada pengembalian atau return atau reverse logistik, yaitu menangani produk yang dikembalikan karena rusak, kelebihan, atau tidak sesuai. SCM memfasilitasi proses pengembalian yang efisien dan cost efektif. Yang keenam ada koordinasi dan integrasi. SCM mengintegrasikan informasi antar departemen atau produksi, penjualan, gudang, dan keuangan agar semua berjalan selaras. Penggunaan software SCM seperti SAP, Oracle, atau sistem berbasis cloud membantu real-time tracking dan kolaborasi. Selanjutnya ada kelebihan penerapan SCMS. Yang pertama, meningkatkan kepuasan para pelanggan. Penopang terbesar perkembangan pada bisnis adalah kepuasan dari para pelanggannya. Dengan menerapkan penggunaan supply chain management pada bisnis, diharapkan mampu menciptakan rasa puas yang lebih kepada para pelanggan sehingga tingkat kepuasan itu sering berjalannya waktu akan terus meningkat pesat. Yang kedua, mendorong pertumbuhan pada pendapatan. Peningkatan produksi dan stok produk menjadi semakin tinggi karena semakin banyak diminati oleh para pengguna. Akhirnya, secara perlahan tapi pasti, kondisi tersebut akan berpengaruh langsung pada peningkatan pendapatan yang signifikan. Yang ketiga, meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan menerapkan supply chain management, pengeluaran dari aktivitas operasional perusahaan bisa ditekan karena adanya aliran produk yang sesuai terintegrasi
beroperasi sehingga bisa diterima dengan baik oleh para konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan penerapan SCMS. 4. Pemanfaatan aset perusahaan menjadi lebih maksimal. Agar penerapan supply chain management bisa berjalan dengan lancar, adanya dukungan teknologi yang mumpuni dan up to date pada sebuah usaha. Maka karyawan pun harus memiliki kemampuan yang bisa mendukung suksesnya manajemen rantai pasokan. 5. Meningkatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Dengan adanya supply chain management, perusahaan bisa melakukan penjualan produk lebih maksimal, menjadi pihak media bagi pasar. Supply chain manajemen ternyata juga sangat efektif dijadikan sebagai mediasi pasar. Jika perusahaan sudah mampu memastikan mekanisme supply chain diterapkan dengan baik, tentu semua barang yang disuplai akan sesuai dengan keinginan para pelanggan hingga konsumen akhir. Seiring berjalannya waktu, perusahaan menjadi semakin besar. Tujuan utama yang diinginkan oleh perusahaan akan tercapai melalui penerapan supply chain management. Selanjutnya, kekurangan penerapan SCMS. 1. Kekurangan bahan baku. Bahan baku sebagai komponen pendukung utama produksi bisa saja terganggu jika penerapan supply chain management kurang tepat. 2. Kapasitas pabrik yang kurang dimaksimalkan. Kegagalan penerapan SCM bisa juga berdampak langsung pada pemanfaatan kapasitas pabrik menjadi kurang maksimal. Persediaan produk yang berlebihan. Pemanfaatan kapasitas pabrik yang sudah maksimal jika tidak dibarengi dengan proses distribusi yang mumpuni akan membuat persediaan produk menjadi berlebihan. 4. Biaya transportasi yang tinggi dalam proses distribusi produk ke distributor. Efisiensi pengiriman harus selalu diterapkan untuk bisa menekan biaya transportasi. 5. Permintaan produk yang tidak pasti. Kemampuan pemasaran yang buruk juga menjadi salah satu dampak dari kegagalan penerapan SCM. Kesimpulannya adalah supply chain management atau SCM adalah sistem pengelolaan aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuan SCM adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menjamin pengiriman tepat waktu demi keunggulan kompetitif perusahaan. Penerapan SCM yang baik menjadikan proses produksi, pengadaan, distribusi, dan pengelolaan persediaan lebih terstruktur dan efektif. Manfaat utama SCM yaitu mencakup efisiensi operasional, transparansi proses, pengurangan biaya, pengelolaan resiko yang lebih baik, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. SCM juga membantu perusahaan beradaptasi dengan dinamika pasar dan kompleksitas bisnis. Implementasi SCM yang optimal memberikan keunggulan strategi seperti peningkatan laba dan penguatan posisi di pasar. Oleh karena itu, penggunaan sistem informasi manajemen dan software SCM sangat dianjurkan untuk mendukung. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.